Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sangat baik. Baik. Pak. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, seperti biasa di LMS saya sudah posting di sana kelengkapan administrasi kita pada pertemuan 3, yaitu tentang absen, kemudian tentang tagihan-tagihan yang harus kalian selesaikan nanti pada akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mohon dicermati video berikut ya. Sudah kelihatan anak-anak videonya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, silakan diperhatikan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar matematika lagi ya. Nah, berikut adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 12 yang terdiri dari 30 orang siswa, yaitu nilainya adalah 75, 68, kemudian 75, 80, dan seterusnya sampai di baris terakhir itu ada 68, 72, 78, 82, 85, 80. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan data tunggal, yaitu rata-rata, nilai tengah, dan modus. Kalau misalnya anak-anak diminta untuk menghitung berapa nilai rata dari 30 orang siswa tersebut, apakah akan dijumlahkan dari nilai pertama atau dari nilai siswa pertama sampai nilai siswa ke-30, kemudian dibagi 30, atau bagaimana? Nah, itu kan baru 30 kan? Bagaimana jika datanya nanti sampai ratusan atau bahkan sampai ribuan? Apakah akan tetap menggunakan cara itu, yaitu dijumlahkan satu persatu saja? Tidak, Pak. Nah, untuk permasalahan itu kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data kelompok. Oke, sudah siap untuk belajar? Salam harmoni. Gimana? Sudah diperhatikan? Nah, jadi itu ada diberikan permasalahan tentang sebaran data seperti tadi. Itu datanya kan baru 30 ya. Nah, jadi bagaimana kalau nanti misalnya ada datanya sampai ratusan bahkan sampai ribuan? Apakah kalian akan tetap menjumlahkan satu persatu kemudian baru dibagi dengan jumlah datanya? Atau bagaimana? Kalau menurut saya mungkin akan menggunakan bantuan dari media, karena kalau misalnya jika kita ngitungnya satu persatu itu tidak mungkin, sekaligus juga akan menyulitkan kita dan mungkin saja kita akan ada ketinggalan data yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang lainnya bagaimana? Apakah akan tetap dijumlahkan satu persatu atau mungkin punya cara yang berbeda? Aditya mungkin atau Ditya? Sama seperti Indira, Pak. Oh ya, oke. Nah, kalau seperti itu, nah jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang ukuran pemusatan data berkelompok ya. Nah, sebelum kita masuk kegiatan inti, saya akan tunjukkan langkah-langkah pembelajaran kita
hari ini ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi ini sudah tadi. Nah, bagaimanakah dilakukan? Itu tadi Indira sudah menyampaikan bisa memanfaatkan media. Nah, tapi sebelum kita menggunakan media, di pelajaran matematika kita ada nama materinya adalah ukuran pemusatan data berkelompok. Jadi kita bisa menemukan nilai rata-rata, kemudian nilai tengah maupun nilai modus dari suatu data berkelompok dengan menggunakan bantuan rumus ya. Jadi sebelum kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan menggunakan rumus, tentunya kita dari data sebaran itu minimal harus disajikan dalam data berkelompok, yaitu dalam bentuk interval seperti ini ya. Jadi yang pertama nanti kalian yang akan lakukan di LKPD itu menyederhanakan data sebaran menjadi beberapa interval. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1. Nah, setelah didapatkan data interval seperti ini, jadi sudah dikelompokkan datanya, maka dari itu dia bisa diselesaikan dengan menggunakan ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, kedua, menentukan nilai rata-rata. Nah, jadi untuk bisa menggunakan rumus nilai rata-rata ini diperlukan beberapa kolom seperti yang bisa kalian perhatikan di slide-nya. Itu pertama kelas, kemudian frekuensi, titik tengah, dan perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Kemudian di perkalian frekuensi dan titik tengahnya kalian jumlahkan. Kemudian nanti disesuaikan dengan rumus yang ada ya. Berikutnya menemukan nilai tengah. Jadi ini menemukan nilai tengah. Jadi untuk dapat kita menemukan nilai tengah atau median, kalau yang tadi di rata-rata itu titik tengahnya. Bedakan titik tengah dengan nilai tengah. Kalau nilai tengah dia untuk data keseluruhan, sedangkan titik tengah itu adalah untuk masing-masing interval. Nah, mungkin itu dulu dua dulu, nilai tengah dan rata-rata. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan lagi? Oh, Tidak, Pak. oh tidak, oke. Pak. Oke, sementara sudah bisa dipahami ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang keempat itu kalian akan menentukan modus. Nah, kalau di data tunggal kita bisa perhatikan data yang paling banyak. Nah, kalau di data berkelompok karena dia merupakan interval, nah jadi kita perlu menggunakan bantuan rumus karena nanti intervalnya misalnya dari 75 sampai 85. Nah, jadi itu memiliki frekuensi tertinggi, tapi belum tentu antara 75 sampai 85. Maka dari itu kita menggunakan bantuan rumus ya. Berikut juga saya sampaikan langkah-langkah PMS. Seperti biasa ada meeting pertemuan 3. Ini sudah kita berada dalam meeting. Kemudian presensi pertemuan 3 silahkan diisi nanti. LKPD-nya silahkan di-download dulu. Nah, kemudian dalam pengisian LKPD saya siapkan forum diskusi. Jadi saya harapkan ada yang bisa untuk bisa kalian melengkapi LKPD-nya itu tentunya pasti ada hal-hal yang belum kalian pahami. Nah, silakan nanti disampaikan pada forum diskusi. Kemudian yang sudah misalnya ada temannya bertanya dan kalian sudah bisa menyelesaikan terlebih dahulu, mohon dibantu diresponnya sebelum saya respon juga. Nah, setelah selesai kalian upload, kemudian nanti dipresentasikan hasil yang telah kalian dapatkan. Kemudian setelah presentasi, mungkin nanti akan saya tunjukkan. Nah, karena tadi teman kalian juga menyampaikan kita bisa menggunakan bantuan media dalam hal menentukan ukuran pemusatan data kelompok. Kemudian di akhir itu ada soal evaluasi. Soal evaluasi, soalnya merupakan soal uraian. Jadi dari data
interval ini kalian disarankan menentukan nilai rata-rata, nilai tengah, dan modus. Nah, mungkin itu dulu langkah-langkah kita di pembelajaran hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Nggak ada, Pak. Tidak, Tidak Pak. ada. Tidak, Pak. Nah, berarti sudah jelas. Nah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, seperti biasa, jadi ini adalah video meeting kita di awal. Nanti setelah video meeting ini kita akhiri, selama 40 menit kita akan berdiskusi melalui LMS. Silahkan manfaatkan LMS-nya. Jadi jangan lagi bertanya di grup WA ya. Untuk sementara ini silahkan kalian diskusi di forum diskusi yang sudah disiapkan di LMS. Gimana kira-kira? Bisa dipahami? Ya, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Nah, jadi untuk pertemuan di pagi hari saya akan tutup. Silahkan kalian lead meeting dulu, kemudian lanjutkan dengan download dari KPD dan ke forum diskusi ya. Oke, selamat pagi. Silahkan melanjutkan kegiatan. Oke, selamat pagi lagi anak-anak. Jadi kita bertemu lagi di Meet yang kedua pada pertemuan 3 ini ya. Iya. Gimana tadi kegiatan diskusinya? Lancar. Lancar, Pak. Tenggara ya. Nah, oke. Nah, jadi sekarang saya persilahkan siapa yang mau menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusinya. Di LKPD-nya tadi kan saya berikan data sebaran. Nah, siapa yang mau menyampaikan penyajian data sebaran tersebut ke dalam tabel distribusi? Silakan. Saya, Pak. Oke, Saya, kita Pak. ya. Tadi keluar. Ya, Pak. Oke, dipersilahkan, silakan di-share gininya. Untuk yang lainnya mohon diperhatikan sehingga kalian bisa memberikan masukan kalau seandainya apa yang kalian dapatkan berbeda. Ataupun kalau sama pun boleh disampaikan ya. Baik, silahkan sampaikan, filenya sudah kelihatan. Cuman mungkin HP-nya perlu diposisikan dulu supaya lebih jelas tampilannya. Baik, saya dari kelompok 1
Nama saya Gita Pertiwi dari kelompok 1 akan mempresentasikan bentuk tabel distribusi. Oke, silakan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi sebagai berikut. Dan didapatkan interval yang pertama yaitu 38 sampai 46 dengan frekuensi 5, 47 sampai 55 dengan frekuensi 2, 56 sampai 64 dengan frekuensi 7, 65 sampai dengan 73 dengan frekuensi 8, 74 sampai dengan 82 dengan frekuensi 30, 83 sampai dengan 91 dengan frekuensinya 16, 92 sampai 100 dengan frekuensinya 12, sehingga mendapatkan jumlah 80. Terima kasih. Oke, terima kasih Gita. Ya, Pak. Untuk yang lainnya ada yang mendapatkan tabel distribusi yang berbeda, tapi sebenarnya atau seharusnya sama sih, karena ini kan sudah kita pelajari di pertemuan 1 ya. Silahkan di stop dulu sharingnya Gita. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya di permasalahan kedua di dalam LKPD itu ada ditanyakan tentang nilai rata-rata dari data sebaran. Akan tetapi karena data sebarannya sudah disajikan tadi oleh teman kalian atau kalian pun sudah menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi, jadi untuk yang kedua cukup disampaikan nilai apa-apa saja yang diperlukan untuk bisa menemukan nilai rata-rata dari data berkelompok ya. Silahkan siapa yang mau mempresentasikan nilai rata-ratanya? Saya, Pak. Oke. Dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 2. Oke, silahkan di-share dulu filenya. Baik, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Niputu Indira Kirani Santi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mencari rata-rata, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu rata-rata. Rata-rata adalah nilai keseluruhan, rata-rata adalah jumlah semua nilai datum dibagi dengan banyaknya datum yang akan diamati. Cara menentukan mean data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan sigma F kali XI dibagi sigma FI, di mana X bar merupakan rata-rata, sigma FI merupakan jumlah frekuensi data ke I, XI merupakan titik tengah data ke I, dan sigma FI kali XI merupakan jumlah hasil kali frekuensi dengan titik tengah. Jadi berdasarkan tabel di sini, cara menentukan rata-rata itu adalah 38 ditambah 4. Untuk yang pertama yaitu 38 ditambah 46 dibagi 2 mendapatkan titik tengah yaitu 42. Untuk mencari FI kali XI yaitu frekuensi dikali dengan titik tengah mendapatkan hasil 210. Begitupun juga seterusnya. Jadi rata-rata setelah diakumulasikan jumlah keseluruhan dapat disimpulkan bahwa X bar sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI sama dengan 6.168 dibagi 80 sama dengan 77,1. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.
Oke, terima kasih Indira. Bagaimana kelompok yang lain? Untuk nilai rata-ratanya ada yang mendapatkan nilai rata-rata yang berbeda Tidak, Pak. atau ada yang mau ditanyakan tentang menentukan titik tengah atau mendapatkan FI kali XI-nya? Silakan. Tidak, Pak. Tidak, oke. Berarti sudah ya, sudah pas untuk nilai rata-rata. Sekarang kita lanjutkan ke nilai median atau nilai tengah ya. Kalau yang tadi ada titik tengah, yang sekarang ada nilai tengah. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Risma ya. Iya, Pak. Di-share dulu filenya. Ya, oke, silakan. Bisa di-zoom sedikit ya? Baik, nama saya Suyanti, yaitu dari kelompok 3 akan mempresentasikan yaitu tentang nilai tengah. Sebelum itu saya akan menjelaskan yaitu apa itu nilai tengah atau median. Median adalah suatu nilai ukuran yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Selanjutnya, dari data sebaran tersebut didapatlah interval sebagai berikut. Kelas 38 sampai 46 mendapatkan frekuensi 5 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 5. Kelas 47 sampai 55 yaitu frekuensinya 2 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 7. Selanjutnya yaitu kelas 6 sampai 64 frekuensinya yaitu 7 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 14. Kelas 65 sampai 73 yaitu frekuensinya 8 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 22. Kelas 74 sampai 82 yaitu frekuensinya 30 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 52. Kelas 83 sampai 91 frekuensinya 16, frekuensi kumulatifnya yaitu 68. Dan kelas 92 sampai 100 frekuensinya yaitu 12 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 80. Jadi jumlah keseluruhannya itu 80. Untuk bisa mendapatkan nilai tengah, diperlukannya frekuensi kumulatif, karena nilai tengah berada pada posisi jumlah data yang dibagi 2. Selanjutnya itu N sama dengan 80. Letak kelas median pada datum ke N dibagi 2 sama dengan 80 dibagi 2, mendapatkan hasil yaitu 40 atau data ke 40. Jadi, letak median pada interval kelas 74 sampai 82, frekuensi kumulatifnya yang didapat yaitu 52. Selanjutnya yaitu tepi bawah kelas median atau L didapatkan nilai 73,5. Frekuensi kumulatif sebelum median atau FK yaitu nilainya 22. Frekuensi kelas median atau FN sama dengan nilainya 30 dan panjang kelas atau K sama dengan 9. Jadi median dari data tersebut didapatkan hasil 78,9. Oke, terima kasih Suyanti berarti ya yang tadi menyampaikan.
Silahkan di stop dulu gini. Oke, terima kasih. Nah, jadi itulah tadi yang disajikan oleh teman kalian, yaitu tentang nilai tengah ya. Jadi nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, kalau data tunggal mungkin bisa lebih mudah kita dapatkan, yaitu dengan kita tinggal urutkan datanya, kemudian hitung atau hilangkan satu persatu dari kiri dan dari kanan, sehingga data terakhir itulah merupakan nilai tengah. Tapi kalau datanya berkelompok, kita memerlukan bantuan rumus ya. Itu menemukan tepi bawah yang merupakan interval yang berada di tengah-tengah, itu frekuensinya kita bagi dua dulu, dapatkan 40, berarti frekuensi ke 40 ya. Nah, oke, itu untuk nilai tengah. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk apa yang disampaikan oleh temannya tadi? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, oke, berarti sudah pas juga. Nah, sekarang kita masih punya lagi satu permasalahan atau satu soal di LKPD, yaitu tentang nilai modus data per kelompok ya. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, siapa? Bunga ya, silakan. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai modus. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desa Putu Bunga Kumala Dewi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Oke, silakan. Modus merupakan nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak atau tertinggi. Kelas 38 sampai 46 memiliki frekuensi 5. 47 sampai 55 memiliki frekuensi 2. Kelas 56 sampai 64 memiliki frekuensi 7. Kelas 65 sampai 73 memiliki frekuensi 8. Kelas 74 sampai 82 memiliki frekuensi 30. Kelas 83 sampai 91 memiliki frekuensi 16. Kelas 92 sampai 100 memiliki frekuensi 12. Jadi jumlah frekuensi adalah 80. Modus data berkelompok dapat dirumuskan sebagai berikut. Modus sama dengan L plus kurung buka D1 per D1 plus D2 kali K. Pada interval berikut yang memiliki frekuensi tertinggi adalah 74 sampai 82. Sesuai dengan rumus modus, maka diperlukan beberapa nilai sebagai berikut. Mohon digeser sedikit layarnya ya. Ke atas. Ya. L Oke, sama silakan. dengan tepi bawah sama dengan 73,5. D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya sama dengan 30 min 8 sama dengan 22. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya sama dengan 30 min 16 sama dengan 14. K sama dengan 9. Maka modus sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 kali K. Modus sama dengan 73,5 plus 22 per 22 plus 14 kali 9. Modus sama dengan 73,5 plus 198 per 36. Modus sama dengan 73,5 plus 5,5. Modus sama dengan 79. Jadi modus dari data tersebut adalah 79. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bunga. Silakan di stop dulu sharingnya. Nah, itulah presentasi dari kelompok 4 dari kelompoknya Bunga. Mempresentasikan tentang nilai modus ya. Untuk kelompok yang lain atau
anak-anak yang lain kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang nilai modus? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke. Nah, jadi nilai modus itu ya hampir sama dengan data tunggal sebenarnya. Akan tetapi karena dia berada dalam interval, jadi kita memerlukan bantuan rumus untuk menemukan nilainya ya. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi oleh temannya. Nah, oke, jadi selain menggunakan bantuan rumus, kita juga bisa menggunakan bantuan media ya, media Excel ya, Microsoft Excel. Jadi mungkin kalian sudah pernah mempelajari di pelajaran simulasi digital tentang Microsoft Excel. Nah, jadi itu bisa digunakan untuk membantu kalian mencocokkan jawaban yang kalian dapat itu sudah sesuai atau bagaimana ya. Oke, saya akan share pemanfaatan Microsoft Excel dalam materi ini. Gimana Nana, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Sudah, Pak. Terima kasih. Nah, jadi data yang tadi, permasalahan di LKPD itu saya coba selesaikan dengan bantuan media Microsoft Excel ya. Jadi dari data sebaran seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai tertinggi itu bisa kita gunakan rumusnya adalah max ya. Max dari semua data ini. Sehingga didapatlah 100 ya. Kemudian nilai terendahnya itu adalah 38. Kita gunakan rumus min. Kemudian jangkauannya tinggal kita kurangkan hasil dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian banyaknya kelas sesuai dengan rumus Stargas 1 ditambah 3,3 dikali dengan log banyaknya data. Kebetulan datanya ada 80 berarti log 80. Jadi tidak lagi kita cari nilai log 80 itu berapa. Tinggal diketikkan saja di sini, enter, didapatlah 7,28 dibulatkan menjadi 7. Berarti banyak kelasnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah ya. Kemudian panjang kelasnya atau panjang interval itu adalah dengan membagi jangkauan dengan banyak kelas, yaitu 62 dibagi dengan 7 sehingga didapatlah 8,8 dibulatkan menjadi 9. Nah, jadi yang namanya panjang kelas itu jarak dari titik awal ke titik akhir, yaitu 38 ke 46. Itu dihitung 38-nya dan 46-nya sehingga didapatlah panjang kelasnya atau panjang intervalnya adalah 9. Nah, kemudian ketika kita ingin menemukan frekuensi, itu ada rumus praktisnya juga tanpa kita menghitung satu persatu. Di sini sudah saya tunjukkan. Berarti yang warna ungu itu mewakili interval pertama. Yang warna biru interval kedua dan seterusnya. Nah, saya akan tunjukkan sekarang. Nah, jadi untuk mendapatkan frekuensinya, ini tidak saya hitung manual tapi menggunakan bantuan rumus. Jadi kita blok dulu tempat frekuensinya, kemudian cari frekuensi. Nah, kita blok data yang ingin dicari frekuensinya, kemudian koma, di blok batas atasnya. Batas atasnya kita blok, atau karena tidak bisa di blok, saya ketikkan saja dia batas atasnya berada di P5. P5 sampai P11. Dikurung tutup, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, didapatlah. Jadi ini tanpa kita menghitung. Apakah frekuensi ini sama dengan apa yang telah kalian dapatkan sebelumnya? Mohon dikonfirmasi. Sama, Pak. Oh, sama. Jadi berarti cara manual maupun menggunakan media itu hasilnya sama. Tapi yang mana kira-kira lebih gampang kita gunakan? Lebih gampang menggunakan media. Ya, tapi mohon dicermati juga rumus-rumus yang perlu digunakan. Nah, begitu juga untuk nilai min ya, nilai rata-rata. Jadi di sini untuk mendapat nilai tengahnya kan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi tinggal kita copy, kita blok ke bawah. Udah, kemudian kita
Untuk mendapatkan jumlah di dalam Microsoft Excel itu menggunakan rumus sum ya, atau sum. Kita blok yang mau dijumlahkan. Tinggal di enter. Nah, kira-kira rata-ratanya sama nggak dengan apa yang kalian dapatkan tadi? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, Sama, jadi Pak. bisa lebih mudah ya mendapatkan. Begitu juga dengan median, titik tengah, berarti untuk mendapatkan titik tengah, kemudian modus. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi untuk median dan modus juga sama caranya. Kira-kira setelah kita mempelajari materi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa yang kita pelajari hari ini? Silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok boleh, atau secara individu pun nggak apa-apa. Silahkan. Silahkan Gita, kemudian Indira, Risma, Bunga, Aditya, atau Suyanti, atau Ditya, atau yang lain, silahkan. Dode. Baik, izinkan saya menyimpulkan pembelajaran atau pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi, yang kita pelajari hari ini adalah ukuran pemusatan data kelompok secara manual dan juga dengan bantuan media. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Indira. Yang lainnya, Gita mungkin, atau Aditya, atau Bunga, atau Risma, silakan. Suyanti. Halo. Silakan direspon. Tadi kan sudah menyelesaikan LKPD. Sampaikan saja apa yang kalian presentasikan tadi, boleh. Misalnya, oh hari ini kita belajar tentang modus, silahkan sampaikan apa itu modus. Atau yang lainnya, boleh. Baik, hari ini kita mempelajari tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Yang meliputi apa saja, Suyanti? Rata-rata, nilai tengah atau median, dan modus. Oh ya, oke. Terima kasih ya. Untuk yang lainnya bagaimana? Nah, kalau tidak ada yang respon, berarti saya anggap sudah sama dengan apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Jadi kembali saya tegaskan bahwa pada pertemuan kali ini kita telah membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok ya. Jadi mulai dari rata-rata, kemudian dari nilai tengah dan modus ya. Nah, yang perlu dicermati adalah adanya perbedaan antara titik tengah dengan nilai tengah. Kalau titik tengah itu diperlukan ketika kita mencari rata-rata di mana posisinya berada pada tengah interval ya. Misalnya ada interval 38 sampai 46, berarti nilai titik tengahnya itu berada di antara angka itu. Sedangkan kalau nilai tengah, jadi dari keseluruhan data. Misalnya kita punya data 80, berarti nilai tengah dari 80 data itu. Tuh ya, seperti itu. Kita menggunakan bantuan rumus yang sudah disampaikan tadi oleh temannya ya. Nah, untuk modus juga hampir sama sebenarnya dengan nilai tunggal, akan tetapi karena dia berada dalam sebuah interval modusnya, jadi kita perlu menspesifikasikan di angka berapa sih modus itu, atau berapa sih nilai modusnya. Nah, oke. Nah, jadi itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang menganalisis ukuran penyebaran data. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kita belajar pemusatan, nanti tentang penyebaran ya. Silahkan bisa dicari atau di browsing materinya dulu di internet maupun di YouTube ya. Maaf Pak, apakah bisa diulang menganalisis Nah, pada penyebaran? pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menganalisis ukuran
penyebaran data. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, apa itu penyebaran data? Silahkan nanti kalian browsing dulu ya, sebelum saya sampaikan nanti materinya pada pertemuan berikutnya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi hari ini dan apa yang akan kita pelajari pertemuan berikutnya? Tidak, Pak. Oh, tidak. Nggak ada, Oke. Pak. Tidak, Nah, Pak. setelah meeting ini kita akhiri, kalian masih punya tugas lagi sedikit, yaitu tentang evaluasi ya. Evaluasi yang sudah saya kirimkan di LMS, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ada beberapa tagihan yang perlu kalian selesaikan. Tadi LKPD-nya sudah saya terima kasih. Kemudian absennya juga sudah. Nah, yang terakhir pada pertemuan ini adalah evaluasi. Itu ada sebuah soal uraian yang perlu kalian selesaikan. Nanti uploadlah hasilnya maksimal sore ini ya. Maksimal sore ini saya sudah terima hasilnya, sehingga cepat bisa saya berikan feedbacknya. Gimana kira-kira? Ya, Pak. Yang ditanyakan? Untuk kegiatan Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum saya akhiri, mari kita mengaturkan Pramasanti ya. Om Santi, Santi. Om Santi, Om. Terima kasih. Silahkan bisa meninggalkan meeting ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.